Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengendalian proses bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video sebelumnya saudara sudah mempelajari mengenai dynamic behavior pada first order system. Maka pada video kali ini kita akan membahas dynamic behavior untuk second order system ya. Jadi untuk second order system ini dia pada mulanya muncul karena ada transfer function yang order 1 namun berlangsung secara seri. Jadi ada dua proses secara seri ya, ada dua proses secara seri yang masing-masing memiliki derajat transfer functionnya adalah order 1. Jadi kalau ada K1 tau 1S plus 1, ada K2 per tau 2S plus 1. Ini adalah untuk inputnya, ini adalah outputnya YT, atau kalau bentuk Laplace-nya US, keluarnya adalah YS. Maka saudara akan mendapatkan ya, saudara akan mendapatkan untuk bentuk dari blok transfer function-nya menjadi K1 dikalikan K2 dibagi dengan tau 1S plus 1 dikalikan tau 2S plus 1. Inputnya ada UT atau US, outputnya ada YT atau YS namanya ya. Nah, inilah bentuk dari second order transfer function. Namun untuk transfer function ini yang order 2 dia memiliki rumus umum, yaitu bentuknya adalah K dibagi dengan tau kuadrat S kuadrat ditambah dengan 2 epsilon ya, tau S plus 1. Ini adalah bentuknya. Maka jika kita misalkan inputnya itu berupa step input ya, maka rumusnya akan menjadi transfer function dikalikan dengan berapa magnitudonya dibagi dengan S. Ini adalah bentuk persamaan. Ini kalau misalkan mau diturunkan bisa. Nah, yang saudara lihat di sini ini untuk bentuk epsilon ini merupakan sebuah damping factor namanya. Ya, damping factor. Jadi ini dia yang akan menentukan apakah proses kontrol itu atau proses tersebut ketika ada inputan akan stabil atau tidak ya, akan stabil atau tidak. Nah, kalau untuk lebih jauh mempelajari hal ini, mari kita coba step berikutnya, yaitu mencari beberapa kemungkinan dari akar-akar second order transfer function ini ya. Ini kalau misalkan saya buat menjadi rumus ABC, maka kalau sudah masih ingat dengan rumus ABC, dia adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini digunakan untuk mencari akar-akar dari penyebutnya ya. Dan untuk mendapatkan akar-akarnya ya, X1 dan 2 itu bisa dicari dengan menggunakan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC ya, dibagi dengan 2A ya, dibagi dengan 2, di mana untuk B kuadrat minus 4AC ini adalah determinan ya, atau simbolnya adalah D. Ini determinan ini dia punya 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah jika determinannya 0 kurang dari 0, determinannya sama dengan 0, dan determinannya lebih dari 0. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila
determinannya lebih dari 0 ya. Jadi kalau nilainya B kuadrat minus 4AC ini lebih daripada 0, maka kita akan mendapatkan akar-akar persamaan yang berupa bilangan real dan unequal, tidak sama ya. Bilangannya akan berbeda akar-akarnya dan bilangan real. Sedangkan kalau D-nya itu sama dengan 0 ya, kalau D-nya sama dengan 0 maka akarnya kedua-duanya sama, yaitu minus B per 2A. Sehingga kalau D-nya sama dengan 0, saudara akan mendapatkan akar berupa bilangan real dan equal. Bilangannya sama. Sedangkan apabila determinannya kurang dari 0, maka akar dari bilangan negatif ya. Bilangannya bilangan kompleks. Ya, menjadi bilangan kompleks ya, bukan bilangan real lagi. Nah, jika kita hitung nilai determinan dari persamaan ya, second order transfer function ini ya, jadi tau kuadrat S kuadrat plus 2 tau 2 epsilon ya, 2 epsilon tau S plus 1 sama dengan 0, maka A-nya adalah T kuadrat, nilai B-nya adalah 2 epsilon tau, dan nilai C-nya adalah 1. Lalu berapa ini kalau kita buat rumus determinannya? D-nya adalah B kuadrat minus 4AC. D-nya adalah 2 epsilon tau kuadrat minus 4 dikalikan tau kuadrat dikalikan 1 sama dengan 4 ya. 4 epsilon kuadrat tau kuadrat minus 4 tau kuadrat, atau kita sederhanakan menjadi 4 tau kuadrat dikalikan epsilon 1 kuadrat dikurangi 1. Nah, inilah yang akan kita analisis kira-kira kapan nilai epsilon ini menghasilkan akar yang real, akar yang kompleks, kemudian akar yang sama ataupun akar yang berbeda ya. Kalau ini bisa ada 3 kasus ya. Case yang pertama, coba case yang pertama. Case yang pertama terlebih dahulu, yaitu jika determinannya lebih dari 0, maka nilai dari ini harus lebih dari 0. Ini hilang sehingga hanya tinggal epsilon kuadrat minus 1 lebih dari 0, epsilon kuadrat lebih besar daripada 1, sehingga epsilonnya harus lebih daripada 1. Ini persyaratan agar determinannya lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Ini adalah syarat yang pertama. Nah, jika saudara mendapatkan persamaan transfer function lalu dianalisis epsilonnya ternyata lebih dari 1, maka akan mendapatkan akar-akar yang real dan tidak sama ya. Ini untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua adalah determinannya sama dengan 0 ya. Kalau untuk determinan sama dengan 0, maka ini harus sama dengan 0, sehingga ini juga sama dengan 1 tau ini epsilonnya adalah 1. Ini adalah kondisi yang kedua. Apabila epsilonnya sama dengan 1, maka kita akan dapatkan akar-akar bilangan
real dan sama. Ya, nilainya akan sama. Sedangkan untuk kasus yang ketiga yaitu apabila determinannya kurang dari 0. Nah, kalau determinan kurang dari 0, maka ini pasti kurang dari 1. Epsilonnya juga kurang dari 1. Inilah yang akan menghasilkan akar-akar bilangan kompleks. Ya, ini akan menghasilkan persamaan dengan bilangan kompleks. Lalu mari kita coba cari bilangan Laplace-nya, bilangan inverse Laplace-nya. Oke. Untuk yang case pertama dulu ya. Case yang pertama yaitu apabila epsilon lebih daripada 1. Kalau bisa daripada 1 kan akar-akarnya bilangan real dan berbeda. Maka nilai dari YS-nya pasti akan sama dengan K dibagi dengan S plus A S plus B ya. Jadi 2 akar dan nilainya berbeda dikalikan dengan S. Ini kalau kita cari faktorialnya menjadi alfa 1 per S plus A ditambah alfa 2 per S plus B ditambah alfa 3 per S. Dan nilai dari YT-nya nanti akan bisa diperoleh alfa 1 dikalikan eksponensial minus AT. Jadi kita gak mencari nilai alfanya ya, kita cukup menuliskan rumus dasarnya saja ditambah dengan alfa 2 eksponensial minus BT plus alfa 3. Ini adalah hasil dari inverse Laplace untuk epsilon yang lebih besar daripada 1. Akar-akarnya adalah real dan tidak sama. Nah, untuk untuk epsilon yang lebih daripada 1 ini akan dihasilkan respon yang relatif lebih lama mencapai titik steady state-nya. Jadi kalau ini adalah titik steady state ya, misalkan adalah titik steady state-nya, maka untuk yang epsilon lebih daripada 1 dia akan lama mencapai titik begini ya, kurang lebih begitu. Ini adalah epsilonnya lebih dari 1. Lalu kemudian untuk case yang kedua ya. Untuk case yang kedua adalah ketika epsilonnya sama dengan 1, akarnya real dan equal atau sama ya. Kalau akar-akarnya sama, maka nanti bentuk dari YS-nya adalah K dibagi dengan S plus A kuadrat dikalikan dengan M per S. Jadi akar-akarnya sama, adalah minus A. Sehingga untuk faktorialnya perlu saudara buat berbeda ya, walaupun nilainya sama-sama S plus A, ada S plus A untuk alfa 1 ditambah dengan alfa 2 per S plus A kuadrat ditambah alfa 3 per S. Atau kalau kita buat inverse-nya ya, inverse-nya dia akan menjadi alfa 1 eksponensial minus AT ya ditambah dengan
alfa 2 dikalikan dengan T eksponensial minus AT ditambah dengan alfa 3. Nah, ini adalah respon ya, ini adalah respon dari second order untuk step input apabila nilai epsilonnya sama dengan 1. Nah, kalau kita gambarkan nilai YT-nya tadi, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ya, jadi dia relatif lebih cepat untuk mencapai titik steady state sama dengan 1. Epsilon sama dengan 1. Oke, sekarang untuk case yang terakhir. Case yang terakhir ini adalah ketika kondisinya untuk epsilonnya nilainya adalah kurang dari 1 ya, kurang dari 1, maka akan mendapatkan akar-akar yang bilangan kompleks. Kalau kita tuliskan nilai dari YS-nya akan menjadi K dibagi dengan S plus B plus J omega ya, dikalikan dengan S plus B minus J omega dikalikan dengan M per S-nya. Ini kalau kita buat menjadi faktorial, maka akan menjadi alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3. Ini jelas per S. Ini adalah S plus B plus J omega, S plus B minus J omega. Sehingga inverse Laplace-nya ya, YT-nya rumusnya menjadi 2 dikalikan dengan alfa 1 dikalikan eksponensial minus BT dikalikan dengan kosinus omega T ditambah 2 alfa 2 eksponensial minus BT ya sinus omega T plus alfa 3. Nah, ini adalah bentuk respon ya, ini adalah bentuk respon dari second order apabila nilai epsilonnya kurang dari 1. Nah, bentuk ini apabila saudara plot pada grafik di atas ini, bentuknya akan menjadi seperti ini. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, bentuknya ada grafik sinusoidalnya karena di persamaannya ada sinus dan kosinusnya. Ini adalah ketika epsilonnya kurang dari 1. Syaratnya ini masih ada yang kurang. Jadi kurang dari 1 dan sama dengan 0. Yang atas juga sama ya. Karena nanti kalau misalkan 0, dia betul-betul akan berosilasi. Jadi kalau saudara lihat di sini grafiknya dia sinusoidal, tapi dia semakin ke kanan akan semakin mendekati steady state. Tapi waktunya memang agak sedikit lebih lama. Jadi sebentar, di atas sebenarnya juga ada yang perlu diluruskan. Nah, ini dia. Ini juga harus lebih besar dari sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 ataupun negatif. Jadi 0 dan negatif itu sendiri 0 saja akan berosilasi, negatif dia akan berosilasi semakin besar ya. Jadi responnya ternyata kalau tambahan saja ya, tambahan grafik, kalau misalkan ini adalah set point ya, ini adalah set pointnya, maka gambar ini, nah kalau dia osilasi dan tetap, ini dia berarti epsilon sama dengan 0.
Dan apabila nilai dari epsilonnya kurang dari 0 atau negatif, maka dia akan memberikan respon seperti ini. Ya, semakin besar ya. Jadi yang warnanya merah ini jika nilainya adalah kurang dari 0. Dia beroscilasi dan semakin besar. Jadi dari hasil yang sudah saudara lihat di atas tadi, saya coba buat rangkumannya ya. Jadi yang pertama, untuk epsilon yang kecil ya, dia akan menghasilkan osilasi. Jadi sebisa mungkin epsilon ini dia mendekati angka 1 ya, mendekati angka 1, tidak terlalu jauh, tidak mendekati ke angka 0, sehingga tidak menjadi osilasi. Yang kedua, nilai epsilon yang besar akan menghasilkan respon yang lambat ya, responnya akan semakin lambat, bisa dilihat di grafik yang di atas tadi. Jadi untuk yang paling cepat adalah ketika epsilonnya adalah sama dengan 1. Ini adalah respon yang tercepat tanpa adanya osilasi ya. Nah, jadi ada istilahnya sebetulnya ya, ada istilah-istilahnya. Kalau misalkan epsilonnya itu kurang dari 0 ya, kurang dari 0, ini namanya adalah underdamped. Ya, yang kurang dari 0 adalah underdamped. Yang sama dengan 1 ini disebutnya critically damped. Dan ketika epsilonnya lebih besar dari 0, ini yang dinamakan oleh overdamped. Ya, ini adalah istilah-istilahnya ya. Lalu kemudian kalau misalkan epsilon itu berada di antara nilai 0 dan 1 ya, ketika nilainya di antara 0 dan, maka dia memiliki karakteristik bentuk respon ya. Bentuk responnya memiliki bentuk karakteristik seperti ini. Saya buat agak besar agar lebih jelas ya. Agar lebih jelas. Misalkan saya ambil di sini ya. Ini adalah nilai dari steady state-nya. Nilai dari steady state ya. Lalu kemudian ketika ada input, maka dia responnya akan membentuk osilasi, namun osilasinya dia tidak semakin besar, tapi dia akan semakin menuju ke titik steady state. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Dia berosilasi tapi semakin kecil. Nah, ada beberapa istilah ya. Ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah rise time. Ini waktu dan ini adalah YT-nya. Ini adalah YT. Yang pertama adalah titik rise time. Titik rise time adalah titik di mana
proses tersebut menyentuh titik steady state yang pertamanya. Jadi titik ini yang dinamakan dengan rise time. Jadi TR adalah rise time. Bukan nasi ya, tapi waktu untuk mulai naik ya, rise time. Sedangkan puncak pertamanya ini di sini ini dinamakan peak time. Ya, ini adalah peak time. Waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak pertama. Ya, ini adalah peak time. Lalu kemudian ada lagi periode dari responnya. Periode adalah satu panjang gelombang ya, mungkin sudah pernah mendapatkan ilmunya pada mata kuliah fisika ya. Jadi jarak antara dua puncak ini yang disebut dengan namanya adalah periode. Jadi P adalah period. Ini adalah period. Dan kalau misalkan dari puncak ini ya, dari titik puncak, kemudian panjang dari titik puncak sampai ke steady state ini adalah saya tuliskan A, dan dari steady state sampai ke kondisi mula-mulanya ini adalah B. Lalu kemudian ketinggian peak yang kedua ya, ini sampai ke steady state ini saya beri nama simbol C. Maka ada yang namanya overshoot. Jadi overshoot ini ya, atau singkatannya adalah OS ya. Overshoot ini adalah perbandingan antara A dengan B. Perbandingan antara nilai puncak sampai steady state dibagi dengan nilai steady state sampai kondisi mula-mulanya. Lalu kemudian ada yang namanya decay ratio. Decay ratio ini adalah perbandingan antara jarak puncak kedua hingga steady state ya, berarti C, dibandingkan dengan jarak puncak pertama ke steady state. Jadi C dibagi dengan A. Nah, ini adalah istilah-istilah pada respon second order sistemnya. Lalu mana yang dikatakan titik steady state-nya, waktu steady state mana? Jadi tidak harus ketika ini adalah steady state value-nya dan nilai YT-nya itu mepet seperti ini dikatakan steady state, bukan ya, bukan. Jadi untuk sistem osilasi ini ketika nilai puncak ya, nilai puncak-puncaknya ini sudah memiliki error sebesar 5%, maka dia sudah dianggap sebagai steady state ya. Misalkan nilai steady state-nya adalah 100. Ketika di puncak 105 atau di 95 ya, maka proses ini sudah dianggap steady state ya. Jadi ketika puncaknya ini ternyata sudah 105, berarti dia sudah steady state, atau di sini sudah 95, maka karena dia proses osilasinya hilangnya akan cukup lama, membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, tetapi dia memang sudah menuju ke arah steady state-nya. Maka oleh karena itu saya misalkan kalau misalkan ini sudah 105, jadi ini adalah 95% dari steady state value-nya. Ini yang kita anggap
sebagai TS ya, di mana TS adalah settling time. Nah, dari rumus-rumus yang kalau sudah turunkan dari persamaan sebelumnya, ini untuk peak time itu rumusnya adalah P dikalikan dengan tau dibagi dengan akar 1 minus epsilon kuadrat. Ini adalah rumus dari peak time-nya. Lalu untuk nilai dari overshoot-nya ya, adalah eksponensial dari pangkat minus P dikalikan epsilon dibagi dengan akar 1 minus epsilon kuadrat. Ini adalah bentuk dari overshoot. Lalu kemudian untuk decay ratio-nya, dia adalah bentuk kuadrat dari overshoot, atau nilainya adalah eksponensial minus 2pi epsilon 1 minus epsilon kuadrat. Dan untuk nilai periodnya ya, untuk nilai period ini juga ada rumus yang bisa digunakan untuk pendekatan. Rumus dari period adalah 2pi tau dibagi dengan akar 1 minus epsilon kuadrat. Nah, dari beberapa perhitungan ini atau beberapa istilah ini tentunya ada satu harapan yang kita inginkan pada sistem proses ini. Jadi dengan adanya input tersebut, maka kita pasti akan menginginkan adanya sistem yang memiliki small overshoot ya. Kemudian rest time-nya juga kecil dan decay ratio-nya juga kecil, serta settling time-nya yang cepat. Ya, jadi ini hal yang kita inginkan pada model dinamis ya. Ini kita mengharapkan agar sistem itu cepat mencapai steady state-nya. Baik, cukup panjang penjelasan saya hari ini mengenai dynamic behavior untuk second order. Silahkan dicermati kembali, diulang kembali, dipahami kembali. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.